Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subrek kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 441 sampai bab 450. Sharon, kamu, beraninya kau menamparku. Hayward si jalang ini baru saja menamparku. Sementara dia mengatakan itu, Lilian menatap Hayward sambil menangkupkan tangannya di pipinya yang terluka. Namun, Hayward hanya mengalihkan pandangannya. Jelas di pihak siapa dia berada. Aku, begitu. Jadi begitu, memikirkan bahwa aku buta sebelumnya sehingga tidak bisa melihat orang seperti apa dirimu sebenarnya. Suara Lilian bergetar. Dia kemudian berbalik dan lari sambil menangis. Sharon membanting garpu dan sendoknya ke meja. Dia sedang tidak mood untuk menikmati makanannya lagi setelah berantakan seperti itu. Segera setelah itu, keduanya meninggalkan restoran. Sayang sekali melihat dua sahabat bertarung seperti musuh sekarang. Geralt berpikir dalam hati, dari apa yang telah terjadi di hadapannya, Geralt bisa mendapatkan inti dari apa yang terjadi di antara ketiganya. Tampaknya Lilian dan Sharon sama-sama menjadi lebih tegas terhadap Hayward karena properti yang dia miliki sekarang. Di masa lalu ketika Hayward masih miskin, mereka tidak pernah memperlakukannya dengan baik meskipun dia selalu berada di sisi mereka. Itu adalah cerita yang sama sekali berbeda sekarang. Sejak dia memiliki beberapa properti dan berhasil mendapatkan beberapa koneksi hebat, dia pada dasarnya menjadi orang kaya dan tampan bagi mereka. Terlebih lagi, bagi Lilian dan Sharon, pengalaman yang diperolehnya saat mendapatkan properti dan koneksi pasti juga membuatnya lebih serius dan dewasa. Geralt pasti bisa memahami situasi mereka. Namun, dia tidak yakin bagaimana reaksi kedua gadis itu jika mereka mengetahui bahwa semua yang dimiliki Hayward sekarang diberikan kepadanya. Geralt hanya mencibir sambil menggelengkan kepalanya sebelum tersenyum pasrah. Setelah selesai makan, dia meninggalkan restoran. Namun, begitu kaki Geralt melangkah keluar dari restoran, sebuah tangan meraih tangannya yang lain. "Oh, cucuku, tolong tunggu sebentar." Melihat ke bawah untuk melihat siapa yang memegangi kakinya, Geralt melihat seorang lelaki tua duduk di dekat pintu masuk. "Ya Tuhan, apa yang kamu lakukan?" kata Geralt, tercengang. "Cucuku, kamu pasti kaya karena kamu mampu makan di restoran ini. Tolong beri saya uang. Saya belum makan berhari-hari sekarang," kata pengemis tua itu sambil merangkak mendekat untuk memeluk paha Geralt. Pengemis tua itu tampak kotor dan rambut putihnya berbau busuk. Dia tidak akan melepaskan kaki Geralt sampai dia mendapat uang. Memahami ini, Geralt hanya bisa menghela nafas ketika dia merogoh dompetnya dan menyerahkan uang $100 kepada pengemis itu. Dalam benaknya, pengemis tua itu tertawa penuh kemenangan. "Aku benar memilih anak ini. Dia kaya raya." Pengemis itu segera menyelipkan uang itu ke dalam saku depannya yang kotor tetapi dia tidak melepaskannya. "Kau sudah selesai?" tanya Geralt. Nadanya semakin marah. "Cucuku, aku juga butuh bantuan untuk hal lain. Bisakah kamu mengirimku ke klinik? Kakiku terluka dan aku harus menyembuhkannya." "Sialan, pengemis tua, hanya karena kamu sudah tua. Kamu pikir kamu bisa memerasku?" Geralt marah tetapi juga tidak bisa berkata-kata. "Pengemis tua apa? Aku baru saja mendapat masalah." "Aku bukan pengemis," jawab pria itu. Saat itu, beberapa orang mulai mengepung keduanya. Secara alami, gosip segera dimulai juga. Geralt menghela nafas, memikirkan betapa sialnya dia. Orang tua itu bahkan memanggilnya sebagai cucunya selama ini. Pada akhirnya, Geralt membawanya ke klinik di seberang jalan. Kalah. Praktisi pengobatan Tiongkok di sana merawat kaki lelaki tua itu dalam waktu singkat. Saat Geralt membayar uang $100, dia hanya bisa memelototi lelaki tua itu dengan getir. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, dia melihat ada tato di dada lelaki tua itu. Itu adalah kepala naga yang terlihat agak menakutkan. Mungkinkah dia benar-benar pahlawan yang kurang beruntung? Geralt berpikir dalam hati, mungkin orang tua itu memang berpengaruh dan hebat sekali. Lagi pula, itu bukan urusan Geralt. Dia telah menghabiskan total $200 untuk pria tua itu. Biasanya dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu.
Tetapi itu hanya keberuntungannya bahwa lelaki tua itu berpegangan erat pada kakinya dan di depan umum. Gerald baru saja akan pergi ketika dia melihat beberapa berita disiarkan di TV di klinik. Berita itu disiarkan di Mayberry TV dan itu tentang hilangnya Gia. Disebutkan dalam berita bahwa polisi sudah menyelidiki kasus tersebut. Jelas bahwa ayah Gia telah berpikir untuk menggunakan media massa untuk membantu mencari Gia juga. Melihat berita itu, Gerald mulai menyalahkan dirinya sendiri lagi. Ada beberapa pasien lagi di ruang tunggu, menunggu giliran untuk bertemu dengan praktisi pengobatan Tiongkok. Salah satu dari mereka menghela nafas. Gadis yang sangat cantik, aku berharap dia aman. Dunia dipenuhi dengan semua jenis orang jahat dan sesat saat ini. Saya tahu, anak perempuan perlu belajar bagaimana melindungi diri mereka sendiri ketika mereka keluar dan sekitar, kata pasien lain. Sepertinya aku ingat pernah melihatnya beberapa waktu lalu. Dia dihadang oleh beberapa pria, kata pengemis tua yang terlatih-tatih dan melihat berita itu juga. Sekarang kakinya telah dirawat. Gerald baru saja mulai berjalan menuju pintu lagi ketika dia membeku di tempatnya. Apa katamu? Anda sudah bertemu dengannya? Suara Gerald dipenuhi kecemasan saat dia bertanya. Pria tua itu hanya terkekeh sambil menatap Gerald. Kenapa melihat saya? Saya memang melihatnya. Bertemu dengannya di luar stasiun Mayberry sekitar tengah hari-hari itu, sendirian. Saya mengingatnya dengan jelas karena dia sangat cantik, tinggi, dan cantik. Beberapa orang menunggunya di stasiun. Setelah mengobrol singkat, dia masuk ke mobil mereka dengan tergesa-gesa dan itulah terakhir kali saya melihatnya. Sepertinya kamu tertarik. Kau mengenalnya atau apa? Tanya lelaki tua itu sambil tersenyum. Kami kenal. Ya, kata Gerald sambil mengangguk sebelum bertanya lebih lanjut kepada lelaki tua itu. Berdasarkan deskripsi orang tua tentang acara tersebut, orang yang dia lihat hari itu benar-benar adalah Gia dan waktunya juga tepat. Selama dia tahu di mana Gia pertama kali hilang, apakah dia diculik atau tidak, situasinya bisa diselesaikan dengan lebih mudah. Saat dia hendak pergi, lelaki tua itu meraih lengannya dengan gugup. Apa lagi yang kamu mau? Tanya Gerald. Cucuku, kamu pria yang sangat baik, bolehkah aku tahu namamu? Gerald Crawford. Karena dia telah memberi Gerald petunjuk penting, Gerald merasa tidak ada alasan untuk tidak memberitahu namanya. Nama keluargamu adalah Crawford, katamu. Bisakah aku melihat dadamu? Suara lelaki tua itu tiba-tiba menjadi campuran antara kegelisahan dan kegembiraan. Bahkan sebelum Gerald bisa menjawab, lelaki tua itu sudah menarik kerahnya. Secara alami, Gerald mencoba melawan tetapi lelaki tua itu adalah sesuatu yang lain. Meskipun dia terlihat lemah, ketika dia perlu, lelaki tua itu cukup kuat untuk memastikan Gerald bahkan tidak bisa menggerakkan lengannya lagi. Setelah kerah Gerald ditarik, lelaki tua itu sedikit mengernyit. Aneh sekali, tidak di sini, kata lelaki tua itu sambil melepaskan Gerald. Orang tua ini gila, Gerald berpikir dalam hati sambil dengan lembut menggosok pergelangan tangannya. Sementara lelaki tua itu masih linglung, Gerald berlari ke pintu keluar dan tidak melihat ke belakang. Setelah berlari cukup jauh dari klinik, Gerald memanggil Drake, Tyson, dan Tammy. Dia memberitahu mereka tentang apa yang dia temukan. Dia tahu bahwa baik Drake dan Tyson akan dapat menyelesaikan masalah ini segera. Memikirkan kasus itu, Gerald merasa bahwa penculikan itu melibatkan banyak penipuan dan penipuan. Namun, prioritasnya selalu keselamatan Gia. Apa pergantian peristiwa yang mengejutkan sekalipun. Memikirkan bahwa lelaki tua itu tahu tentang Gia, benar-benar kebetulan yang hebat. Namun, bukan waktunya untuk memikirkan itu sekarang. 1 jam kemudian Drake dan Tyson menghubungi Gerald lagi. Seperti yang diharapkan dari pria yang sangat terlatih, mereka telah menemukan petunjuk berikutnya. Gia rupanya telah dibohongi yang akibatnya menyebabkan dia diculik. Dari apa yang bisa mereka simpulkan, dia telah dikurung di sebuah rumah di lingkungan mewah selama sekitar 2 hari sekarang. Setelah beberapa penelitian, ditemukan bahwa seorang siswa bernama Jacob adalah penyebab semua kekacauan ini. Jacob telah berutang sejumlah uang kepada para gangster di Mayberry. Jadi mereka sekarang menggunakan Gia untuk membuatnya membayar. Gerald mengutuk dalam pikirannya. Drake dan Tyson segera diperintahkan untuk menyiapkan anak buahnya untuk menyelamatkan Gia. Namun, sebagai profesional mereka,
Keduanya sudah di lingkungan dengan laki-laki mereka. Mereka telah menunggu di sana untuk perintah berikutnya sejak mereka menelepon Geralt untuk memberitahu dia tentang temuan mereka. Mendengar itu, Geralt ingin terburu-buru. Namun, ia menyadari bahwa Mercedes-Benz G-Class miliknya baru saja disewakan. Dia juga tidak bisa pergi ke Mountain Top Villa untuk mengambil mobilnya. Untungnya, lingkungannya tidak terlalu jauh sehingga dia mendapatkan sepeda OVO dan segera bergegas ke sana. Deru guntur bisa terdengar dan segera, hujan mulai turun dengan deras. Geralt memberitahu Tammy tentang situasinya dan dia untungnya dapat menyampaikan semua informasi penting sebelum baterai ponselnya mati. Sambil mengutuk pelan, dia terus bersepeda di tengah hujan lebat sampai akhirnya mencapai lingkungan St. Cloud. Sementara Geralt masih berjalan ke sana, sekitar 100 mobil Maybach telah berkumpul di sekitar lingkungan, menyebabkan kemacetan lalu lintas yang parah di sana. Keempat pintu masuk lingkungan telah sepenuhnya diblokir juga. Terlebih lagi, beberapa pria berjas hitam berdiri di bawah payung saat mereka menunggu di luar mobil mereka. Itu adalah pemandangan yang agak luar biasa untuk dilihat. Secara alami, orang-orang mulai mengambil foto acara melalui jendela rumah mereka. Pasti ada sesuatu yang besar terjadi. Tidak ada petunjuk tentang apa yang terjadi atau siapa yang menyinggung siapa. Sederhananya, seluruh situasi membingungkan dan mengejutkan bagi penduduk yang tidak mengerti yang tinggal di sana. Sementara semua ini terjadi, beberapa pria dan wanita muda berdiri di belakang pintu sebuah restoran di lingkungan St. Cloud. Konselor, hujan turun dengan deras dan semua pintu masuk lingkungan tampaknya telah diblokir. Kita tidak bisa pergi bahkan jika kita mau, kata salah satu gadis itu. Kenapa kita tidak tinggal di rumah konselor saja? Karena dia baru saja pindah ke yang baru di sini, kata pria itu sambil berdeham. Berbicara tentang rumahnya, jika konselor tidak meminta kami untuk membantunya pindah ke rumah barunya, kami dapat dengan mudah melewatkan adegan yang terjadi di luar. Semuanya mobil Maybach. Sebelumnya, para siswa terkejut melihat bahwa itu bukan hanya kemacetan biasa karena semua mobil yang menyebabkannya adalah mobil Maybach. Konselor, lihat di sana. Bukankah pria yang mengendarai sepeda OVO itu terlihat familiar? Kata gadis lain yang menunjuk seseorang yang bersepeda-sepeda OVO ke lingkungan sekitar. Hei, itu Geralt bukan? Kata seorang pria yang mengenali sosok bersepeda di tengah hujan. Saya pikir Anda benar, ya Tuhan. Dia bersepeda di tengah hujan lebat, dan dia sepertinya juga terburu-buru. Kudengar dia memenangkan mobil atau apa, tapi ternyata dia lusuh seperti biasanya. Ya, untuk berpikir saya pernah mengaguminya saat saya tahu dia telah memenangkan lotre. Sekelompok wanita di sana mulai mendiskusikan Geralt. Ke-10 dari mereka yang berdiri di dekat pintu adalah teman sekelasnya. Konselor, seperti yang sudah diperkirakan kebanyakan orang sekarang. Tidak lain adalah Cassandra. Kebetulan Cassandra pindah ke rumah baru lagi hari ini. Dia tidak perlu tinggal di apartemen fakultas lagi. Karena St. Cloud Neighborhood adalah lingkungan yang mewah. Rumah itu menelan biaya sekitar $400.000. Cassandra telah bekerja sebagai dosen di universitas untuk beberapa waktu sekarang. Dia bahkan telah mendirikan toko online sendiri, bekerja sebagai penjual online. Dengan bantuan Felicity mempromosikan toko dan produknya, tidak heran jika Cassandra berhasil mendapatkan begitu banyak uang. Dengan uang sebanyak itu, dia mampu membeli sendiri rumah baru dengan 3 kamar tidur, ruang tamu, dan dapur. Karena dia perlu memindahkan barang-barangnya ke rumah barunya, dia meminta bantuan dari para mahasiswa di Maybury University. Setelah pemindahan selesai, dia mentraktir mereka semua makan di restoran lokal yang menjelaskan mengapa mereka semua berkerumun di dekat pintu restoran. Melihat Geralt lagi setelah beberapa waktu, Cassandra bisa merasakan jantungnya berdetak kencang. Dia seperti Felicity karena keduanya menyukai manusia biasa. Mengetahui bahwa Geralt kemungkinan besar adalah manusia biasa yang sebenarnya, dia merasa sensitif setiap kali hal-hal tentang Geralt muncul. Pindah kembali ke Geralt. Karena hujan sangat deras, dia tidak bisa bersepeda cukup cepat tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Pada saat itu, 3 mobil bergegas melewatinya secara berurutan. Semuanya bergerak menuju pintu masuk lingkungan St. Cloud. Begitu mobil terakhir menginjak rem, Felicity, Ivone, dan beberapa lainnya bergegas keluar.
Di tangan mereka ada ponsel mereka bersama dengan peralatan siaran langsung lainnya. Geralt telah memberitahu Tami tentang apa yang dia temukan sebelumnya sebelum teleponnya mati. Dia pasti sudah memberitahu semua orang tentang hal itu. Pada saat Geralt sampai di rumah, dia melihat orang tua Tami dan Gia mencoba melewati beberapa pengawal yang berjaga di pintu masuk. "Biarkan saya lewat, biarkan aku melihat putriku," seru Ibu Gia. Menyadari bahwa mereka adalah orang tua korban, para penjaga saling memandang sebelum melihat Geralt berdiri di tengah hujan. Dia memberi isyarat agar mereka membiarkan mereka masuk dan mereka segera mengizinkan orang-orang lain di sana. Seorang penjaga buru-buru berlari ke Geralt sebelum membisikkan sesuatu di telinganya. Kaki Geralt terasa lemah karena dia akhirnya bisa bernapas lega. Drake dan Tyson telah menyelamatkan Gia. Geralt mengangguk ke penjaga dan penjaga berlari kembali ke rumah untuk menangani hal-hal lain. Geralt memperhatikan bahwa Felicity baru saja akan memasuki rumah. Jadi dia berjalan ke arahnya dan memberitahu dia tentang kabar baik. Felicity berhenti sejenak sebelum mengangguk. Geralt hanya mengangguk, senyum lelah di wajahnya sebelum dia berjalan pergi perlahan. Saat dia melihatnya berjalan pergi, sebuah suara tiba-tiba memanggilnya. "Bakat, sini, di sini." Para siswa dari sebelumnya telah meninggalkan restoran untuk melihat lebih dekat dan salah satu gadis kebetulan melihat Felicity. Felicity terkejut. Mengapa begitu banyak teman sekelasnya di sini? Menyadari bahwa Ivene ada di sana, dia menghampirinya. "Felicity, kamu luar biasa. Mereka tidak mengizinkan siapapun masuk tetapi Anda diberi akses untuk masuk bersama kru Anda. Apa sebenarnya yang terjadi di sana?" Tanya seorang gadis penasaran. Felicity baru saja disuruh ikut untuk menyiarkan adegan itu sehingga bahkan dia terkejut ketika dia pertama kali melihat semua mobil Maibah menghalangi pintu masuk. Untungnya, Tami telah memberitahu para penjaga bahwa Geralt telah mengirim mereka sehingga mereka diizinkan masuk ke lingkungan itu. Seorang gadis diculik. "Kami menerima berita tentang itu jadi kami bergegas ke sini tanpa mengetahui seberapa besar skala misi penyelamatan sebenarnya. Saya sama terkejutnya dengan Anda semua melihat banyak orang terlibat." Siapa gadis itu? Melihat bagaimana reaksi orang tuanya, "Mereka sepertinya bukan pemimpin grup ini," tanya gadis lain. Cassandra juga penasaran jadi dia menatap Felicity. Felicity hanya menggelengkan kepalanya. "Aku juga tidak terlalu yakin. Geralt adalah orang yang memberitahu kami tentang lokasi gadis itu sejak awal. Saya berbicara dengannya beberapa detik yang lalu dan dia mengatakan kepada saya bahwa dia telah diselamatkan juga. Dia tampaknya tidak mengetahui apa yang terjadi dan dia terkejut mengetahui bahwa dia sekarang berada di sebuah rumah di lingkungan Set. Cloud, Geralt," kata Cassandra, tercengang. "Ya, gadis yang dimaksud adalah temannya. Dia adalah orang yang meminta bantuanku untuk mencarinya sejak awal." Setelah mengatakan itu, dia berhenti sejenak. Baik Felicity dan Cassandra saling memandang. Keterkejutan tercermin di mata mereka. Tiba-tiba, seseorang tertawa terbahak-bahak. "Semuanya, lihat." Geralt basah kuyup dari ujung kepala sampai ujung kaki. "Seseorang terlambat ke pesta. Lihatlah dia, betapa menyedihkan." "Hei, Yoanna, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu menyukainya sebelumnya? Kenapa kamu tidak mengaku padanya sekarang?" "Persetan. Hanya orang bodoh yang akan mengaku padanya." Saat para siswa terus menertawakannya, sebuah teriakan terdengar. "Bapak, Crawford!" Beberapa pengawal yang memegang payung hitam tiba-tiba berteriak serempak. Teriakan itu begitu keras dan jelas sehingga seluruh lingkungan mungkin bisa mendengarnya. Dua pengawal kemudian langsung bergegas menuju Geralt untuk melindunginya dari hujan. Geralt menggelengkan kepalanya sambil menyeka wajahnya dengan sapu tangan. Saat penjaga lain dengan cepat menyerahkan satu lagi, Geralt menunjuk ke arah sepeda OVO yang tergeletak di tanah. Saat tiba di tempat kejadian, dia langsung turun dari sepeda OVO dan motornya jatuh ke tanah saat dia bergegas menuju pintu depan. Seorang penjaga bergerak ke arah sepeda, meletakkannya tegak. Geralt tahu penjaga akan mengurus sisanya. "Bapak, Crawford, kami berhasil menyelamatkan gadis itu. Namun, dia pingsan begitu dia tahu di mana dia disekap selama ini." "Yakinlah, dia tidak terluka, hanya sedikit lelah," kata seorang pengawal yang telah melangkah maju. "Itu melegakan. Bawa aku padanya." Meskipun Geralt merasa lega, dia masih merasa perlu melihatnya dengan matanya sendiri sebelum mempercayainya.
Saat dia berjalan maju di bawah payung yang dipegang oleh dua penjaga sebelumnya, para penjaga yang menjaga pintu berbaris dalam dua baris, membungkuk hormat saat dia berjalan melewati mereka. Di dalam, beberapa pengawal yang berurusan dengan prosedur akhir operasi berlari ketika mereka melihat Geralt masuk. Sama seperti penjaga yang berjaga di pintu masuk, mereka yang hadir di dalam berdiri dalam dua baris dengan hormat sebelum membungkuk juga. "Bapak, Crawford!" Mereka berteriak serempak. Tammy, orang tua Gia, dan beberapa lainnya hadir di ruangan ketika adegan itu terjadi dan mereka semua menatap Geralt dengan kaget. "Bapak, Crawford!" "Geralt, dia itu Mer." Crawford, Tammy dan gadis-gadis lain yang dibawanya gemetar ketakutan. Mereka sekarang tahu siapa identitas aslinya. Geralt tidak mempermasalahkannya karena dia sama sekali tidak mengkhawatirkan Tammy dan teman-temannya. Namun, ketika dia mendengar sesuatu jatuh, dia berbalik dan membeku. Felicity secara tidak sengaja menjatuhkan salah satu peralatan penyiaran yang dia pegang. Di belakangnya, Cassandra dan beberapa orang lainnya mencoba menerobos penjaga yang bingung yang tidak yakin apakah akan membiarkan mereka masuk ke dalam rumah. Kenapa mereka di sini? Meskipun situasinya canggung, dia memberi isyarat kepada penjaga untuk mengizinkan mereka masuk. Semua teman sekelasnya sangat terkejut dengan ini. Geralt menghela nafas. Mereka bisa menunggu. Yang lebih penting sekarang adalah memeriksa apakah Gia aman. "Bapak, Crawford, kamu di sini," kata Michael yang melihat Geralt saat keluar dari salah satu kamar. "Kami sudah mengkonfirmasinya. Pewaris gangster kaya Maybury, Kevin Sanford, adalah pemimpin operasi dan Jacob adalah target mereka. Mereka memenjarakan Nona Quarrington agar Jacob membayar utangnya kepada keluarga Sanford. Dia telah diberi waktu 3 hari dan jika dia gagal mengembalikan uang pada saat itu, dikatakan bahwa mereka akan menangkapnya," kata Michael sambil merinci apa yang telah dipelajarinya dari penyelidikannya. Karena Kevin telah mencoba melawan sebelumnya, Drake dan Tyson telah melemparkannya dari gedung. Kevin sudah tidak sadarkan diri. Zack, di sisi lain, terus menekan Sanford sampai mereka akhirnya menyerah. Itu adalah ringkasan dasar dari seluruh situasi. Geralt dibawa ke ruangan tempat Gia saat ini berada. Dia tidak ingin mempermasalahkan Tammy, Cassandra, Felicity, atau yang lainnya yang masih linglung. Beberapa penjaga menjaga Gia yang telah ditempatkan di sofa. Dia tidak sadarkan diri seperti yang dikatakan penjaga sebelumnya. Lega karena dia masih utuh, Geralt memerintahkan ambulans untuk dipanggil. Dia akhirnya bisa bernapas sedikit lebih mudah saat ambulans yang membawa Gia ke rumah sakit melaju ke kejauhan. Sementara dia terus melihat keluar pintu, Tammy, Cassandra, dan beberapa lainnya perlahan berjalan ke arahnya. Mereka semua sama-sama merasa aneh melihat Geralt seperti ini. Geralt, identitas aslinya adalah Mer Crawford dari Maybury. Ini terlalu banyak untuk saya terima. Ioana berkata keras-keras sambil menggigit bibir bawahnya karena menyesal. Yang lain di sana semuanya merasa kurang lebih sama tetapi wahyu itu paling memengaruhi Cassandra dan Felicity. Mereka merasa dada mereka semakin sesak semakin mereka memikirkannya. Jadi, memang benar, yang selalu membantuku adalah Geralt. Pewaris kaya yang telah saya coba cari dengan susah payah telah ada di kelas saya selama ini. Kami sangat dekat, kata Felicity saat ponselnya jatuh ke tanah. Tangannya gemetar hebat dan pikirannya menjadi kosong. Geralt menarik napas dalam-dalam sebelum berbalik untuk melihat mereka semua. Dia perlahan berjalan ke depan, mengambil telepon Felicity dan mengembalikannya padanya. "Aku tidak menyangka kalian semua ada di sini, konselor. Apa yang kalian lakukan di sini hari ini?" tanya Geralt, senyum lembut dan lelah di wajahnya. "Kami sedang membantu konselor memindahkan Mer Crawford." "Tunggu. Tidak. Kami membantunya memindahkan barang-barangnya ke rumah barunya, Ten Crawford. Karena kami membantu. Dia mentraktir kami makan di restoran terdekat," kata seorang gadis, tersipu malu. "Begitu, kebetulan kalian semua ada di sini saat semua ini terjadi. Yah. Karena kalian semua terjebak di sini karena mobilku sejak awal, aku akan memberi kalian tumpangan kembali," kata Geralt sambil berjalan keluar rumah. Seorang penjaga membuka pintu mobil yang telah menunggu Geralt di luar. Dia masuk ke dalam tanpa sepatah kata pun dan meninggalkan tempat kejadian. Dia tahu bahwa bahkan jika dia tinggal lebih lama lagi, tidak banyak lagi yang bisa dia katakan.
Felicity gemetar di tempatnya saat mobil Geralt perlahan menghilang dari pandangan. Itu, benar-benar dia, bisik Felicity pada dirinya sendiri. Oh Lilian, jangan marah lagi. Saya ingin tahu apa yang terjadi di sini hari ini. Mengapa ada begitu banyak orang? Pada saat itu, 3 wanita berjalan keluar dari sebuah unit bangunan. Gadis yang tidak berbicara dengan cepat meraih lengan Lilian, menariknya keluar dari pintu untuk menunjukkan padanya semua mobil yang perlahan pergi. Namun Lilian masih sedikit linglung. Dia tampak seperti baru saja selesai menangis belum lama ini. Kamu benar, lihat semua mobil mewah, kata gadis lain. Lilian sejenak tercengang karena linglung ketika dia melihat bahwa mereka mengatakan yang sebenarnya. Semuanya adalah mobil Maybach dan masing-masing bernilai sama dengan satu unit rumah di jalan tempat mereka berada saat ini. Bayangkan menikah dengan seseorang dari keluarga kaya dan berkuasa. Betapa irinya perasaan orang lain. Lilian menghela nafas dalam. Dewa sialan itu Sharon. Aku jauh lebih cantik dari dia. Namun Hayward masih memilihnya. Jalang itu, satu-satunya hal yang baik dilakukan Sharon adalah berpura-pura. Lilian ada di sini karena dia telah menyewa sebuah rumah bersama 2 rekan wanitanya yang lain di sana. Melihat semua mobil Maybach mengisi kecemburuan Lilian terhadap Sharon dan dia marah. Segera setelah itu, semua mobil pergi dan semuanya kembali normal. Adapun Yakob, tentu saja, dia dibawa pergi oleh polisi. Keesokan harinya, Geralt segera menuju ke rumah sakit setelah dia bangun untuk mengunjungi Gia. Terima kasih telah menyelamatkanku, Geralt, adalah kata-kata pertama yang dia ucapkan saat dia melihat pria itu memasuki lingkungannya. Setelah dia sadar kembali, orang tuanya memberitahunya apa yang terjadi sehari sebelumnya. Itu salahku karena tidak menjagamu sejak awal. Aku hanya senang kamu aman, kata Geralt, senyum lelah di wajahnya. Aku sudah bertanya-tanya, apakah kamu menyelamatkan ibuku juga? Saya bertanya karena Yakob telah membuat beberapa pengakuan kepada petugas polisi. Dia mengatakan bahwa dia menyelamatkan ibuku adalah bohong. Jika dia tidak menyebutkan kejadian itu, aku tidak akan masuk ke mobil bersamanya tempo hari, kata Gia sambil menatap Geralt. Dia sangat terkejut ketika mendengar dari ayahnya bahwa Geralt sebenarnya adalah Mer. Crawford, ya, aku menyelamatkannya, jawab Geralt sambil mengangguk. Dia tidak perlu merahasiakannya lagi. Kamu orang bodoh, mengapa Anda tidak memberitahu saya tentang itu sebelumnya? Anda tahu, ada saat ketika saya berpikir untuk menjadi pacar Yakob. Jika saya pernah berada dalam situasi seperti itu, saya akan menyalahkan Anda karena membebani saya seperti itu, kata Gia sambil mencubit lengannya dengan ringan. Hei Geralt, apakah kamu takut aku akan menempel padamu dan terus mengganggumu selama sisa hidupmu? Tanya Gia, matanya serius. Setelah memikirkannya, aku akhirnya mengerti mengapa kamu begitu tidak mau bersamaku. Anda Tuan Crawford dari Maybury, orang yang sangat bergengsi. Mustahil bagimu untuk jatuh cinta pada gadis sepertiku. Tidak semuanya, aku sudah memberitahumu sebelumnya. Aku bersama Mila sekarang. Mustahil bagiku untuk jatuh cinta pada wanita lain, jawab Geralt jujur. Aku baru saja menarik kakimu. Aku mengerti bahwa pertama kali kamu memberitahuku, sebenarnya. Sekarang setelah aku memikirkannya, mungkin aku tidak pernah benar-benar jatuh cinta padamu sejak awal. Saya mungkin hanya tersentuh oleh hadiah berharga yang Anda berikan kepada saya tempo hari. Namun, sekarang setelah saya mengetahui identitas asli Anda, saya mengerti bahwa hadiah itu pasti tidak berarti apa-apa bagi Anda. Aku sudah terlalu lama memikirkan ini. Kurasa lebih baik begini. Aku merasa jauh lebih lega sekarang. Kupikir aku bisa jujur mengatakan ini sekarang juga. Geralt, aku harap kamu akan bahagia bersama Mila, kata Gia sambil tersenyum cerah. Geralt merasakan ketegangan meninggalkan bahunya ketika dia melihat bahwa Gia akhirnya mengerti dan menerima situasinya. Baiklah jadi, mulai sekarang kita berteman baik. Oke, jika Anda memiliki masalah, saya akan membantu selama saya bisa, kata Geralt sambil membalas senyumannya. Sejujurnya, Geralt masih dipenuhi dengan celaan diri. Dia telah membatalkan begitu banyak rencananya di masa lalu. Kelambanannya juga hampir membuatnya marah jika dia bertindak lebih lambat. Jadi Geralt benar-benar bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Baiklah kalau begitu. Saya akan mengingat apa yang Anda katakan hari ini.
Jika saya meminta bantuan di masa depan Anda lebih baik tidak mencoba melarikan diri. Canda Gia, aku tidak akan. Baiklah, untuk saat ini, fokus saja pada istirahat. Aku akan membuatkanmu bubur dari kafetaria, kata Geralt sambil bangkit dan meninggalkan ruangan. Saat pintu tertutup di belakangnya, senyum di wajahnya perlahan memudar. Dia kemudian meremas selimutnya erat-erat. Saat Geralt terus berjalan ke kafetaria dengan kotak makan siang Gia di tangan, dia hampir menabrak seseorang. "Hei, kamu buta, lihat kemana kamu pergi," tegur wanita yang hampir terjatuh. Dia didukung oleh seorang gadis yang juga memegang botol infusnya. "Maaf, aku tidak." "Lilian, Geralt, apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Lilian dengan heran. Malam sebelumnya, teman serumah Lilian menemaninya saat dia mendapatkan infus. Dia menderita syok yang hebat dan dia juga basah kuyup karena hujan deras saat dia tiba di rumah. Meskipun dia menunjukkan gejala demam tinggi, mereka tidak bisa berbuat banyak tadi malam karena semua mobil memadati lingkungan mereka. Lilian bahkan mengira demamnya akan hilang saat pagi tiba. Sayangnya, kondisinya hanya memburuk saat teman sekamarnya membangunkannya. Teman sekamarnya kemudian segera membawanya ke rumah sakit. Sekarang setelah dia memakai infus, dia akhirnya mulai merasa sedikit lebih baik lagi. Tanpa diduga, dia menabrak Geralt di sini. "Nah, teman saya dirawat di rumah sakit di sini. Aku akan membuatkannya bubur sekarang," kata Geralt sambil tersenyum. "Geralt, oh, apakah ini Geralt dari kelasmu yang terus menjalankan tugas untuk ahli waris yang kaya?" kata salah satu gadis sambil memandang Geralt dengan jijik. "Kuila, apa yang kamu bicarakan?" kata Lilian dengan malu. "Apa? Bukankah ini orangnya? Lihat, dia bahkan menjalankan tugas untuk pewaris kaya sekarang. Dia bilang dia membelikan bubur untuk seseorang." "Ingat," cibir Kuila. Wajah Lilian berganti-ganti antara memerah dan pucat. Tidak yakin emosi mana yang harus dia rasakan terlebih dahulu. Kuila selalu seperti ini. Dia terus terang selama Lilian mengenalnya. Sejujurnya, Kuila bahkan lebih tidak berperasaan dibandingkan dengannya. Padahal Lilian memang orang yang memberitahu Kuila tentang semua itu sebelum ini. Ini karena Geralt luar biasa terakhir kali mereka berada di festival perayaan Gunung York North. Saat itu, Lilian bersikeras memberikan secangkir teh susunya kepada Geralt. Dia bahkan siap untuk menjilat sepatu botnya jika perlu. Dia telah berpikir untuk mengejar Geralt saat itu juga. Sharon, Hayward, dan Lilian masih berspekulasi tentang identitas asli Geralt saat itu. Mereka hanya tidak bisa mengerti bagaimana dia memiliki begitu banyak hubungan baik dan dekat dengan ahli waris yang kaya. Terlebih lagi, ahli waris yang kaya memperlakukannya dengan baik. Pada akhirnya, Hayward menyelidiki masalah ini dan akhirnya menemukan bahwa Geralt tidak sehebat yang mereka pikirkan sebelumnya. Sebenarnya, dia baru saja menjalankan tugas untuk seseorang dan dia bahkan menjaga rumah mereka atas nama mereka. Lilian dan Sharon tidak kesulitan mempercayai kata-kata Hayward. Namun, mereka berdua ingat bahwa mereka harus memperlakukan Geralt dengan lebih baik di masa depan. Bagaimanapun, dia sangat dekat dengan cukup banyak ahli waris muda dan kaya. Memikirkan kembali, justru karena pemikiran Lilian dan penampilannya selama festival perayaan Gunung York North, Hayward merasa bahwa dia tidak baik. Alih-alih memilih Sharon, P*L% itu terlalu terkejut untuk bereaksi hari itu. Lilian berpikir dalam hati, sedikit marah. Di antara mereka berdua, Sharon pasti lebih memandang rendah Geralt. Meskipun keduanya terkejut dan menyesal ketika mereka mengetahui bahwa koneksi Geralt lebih baik daripada Hayward, Lilian adalah satu-satunya yang bereaksi sementara wanita itu tidak bereaksi sama sekali. Setelah itu, Lilian memikirkannya dan dia menyadari bahwa menyenangkan Geralt hanya karena dia memiliki koneksi yang baik dan hubungan antar pribadi cukup tidak realistis. Lagi pula, Geralt tidak punya apa-apa lagi untuknya. Hayward di sisi lain, memiliki aset dan juga tokonya. Terlebih lagi, dia bahkan telah membantu Sharon dengan mengatur pekerjaan yang lebih baik untuknya. Ini hanya realitas situasi. Kembali ke masa sekarang. Lilian merasa malu lagi dengan komentar Kuila dan dia segera berkata, "Jangan dengarkan omong kosongnya, Geralt. Omong-omong, di mana semua teman muda dan kayamu?" Meskipun Lilian masih memandang rendah Geralt karena tidak lebih dari seorang pesuruh, dia masih dekat dengan beberapa pewaris kaya, jadi dia tidak seburuk itu. "Oh,
Mereka pergi ke Harneli untuk bermain. Kurasa. Jawab Geralt. Kenapa mereka tidak membawamu? Tanya Lilian. Alasan apa mereka harus membawaku ke sana? Kata Geralt dengan senyum pahit di wajahnya. Sementara kelompok pewaris muda dan kaya itu menikmati menghabiskan uang mereka secara khusus hanya untuk bersenang-senang. Geralt sendiri suka menjalani kehidupan yang sederhana dan bahkan sangat sederhana. Selain acara khusus atau minum biasa, dia tidak benar-benar bergabung dengan mereka untuk hal lain. Lilian melengkungkan bibirnya sedikit. Dalam benaknya, dia berpikir bahwa mereka tidak akan mau membawanya bersama mereka. Setelah mengobrol sedikit lebih lama, mereka akhirnya berpisah. Kau tahu, dia sebenarnya sangat tampan. Jika dia sedikit lebih mampu, saya mungkin akan mempertimbangkan untuk mengejarnya. Sayang sekali, kata Kuila. Lilian menatapnya sebelum mendengus. Pev, jika dia benar-benar pewaris muda dan kaya, aku pasti sudah mengejarnya sejak lama. Sayangnya, begitulah adanya. Omong-omong, sejujurnya aku berpikir untuk mengejarnya beberapa hari yang lalu. Meskipun dia sendiri tidak kaya, dia masih berkenalan dengan beberapa ahli waris yang kaya. Hidup mungkin sedikit buruk tetapi kami akan selalu memiliki cadangan dan dukungan ahli waris. Dengan begitu, aku bisa memberi Hayward tamparan untuk membuatnya menyesal memilih Jal Asterisk itu daripada aku. Ditambah lagi, Hayward selalu memiliki rasa rendah diri setiap kali berhubungan dengan Geralt. Begitu kompleks Hayward dipicu, dia pasti akan berubah pikiran dan mencoba mengembalikanku. Setelah itu terjadi, aku akan memiliki Hayward untuk diriku sendiri. Sayang sekali para pewaris kaya itu bermain sendiri di Harneli sekarang. Sialan. Andai saja Hayward tidak tahu segalanya tentang latar belakang Geralt, Geralt masih berada di urutan terbawah rantai makanan sekarang. Bagaimana aku bisa membuat Hayward menyesal karena tidak memilihku, kata Lilian sedih. Sebenarnya, saat kamu sedang berbicara, tiba-tiba aku punya ide yang mungkin bisa membantumu mendapatkannya kembali. Jika berhasil, dia akan berlutut memohon agar Anda kembali, kata gadis itu sambil tersenyum. Apa yang ada dalam pikiranmu? Tanya Lilian segera. Minatnya terusik. Saat Geralt akhirnya mendapatkan bubur, dia merasakan tepukan ringan di bahunya. Itu Lilian dengan sekantong makanan di tangan. Katakan, Geralt, kamu belum makan, kan? Ayo duduk denganku. Aku baru saja membeli makanan enak dari luar rumah sakit, jadi ayo makan bersama. Saya baik-baik saja. Apakah Anda tidak masih meneteskan air mata? Kenapa kau ada di kafetaria ini? Tanya Geralt sambil tersenyum. Dia tidak tahu mengapa Lilian tiba-tiba menjadi sangat antusias. Itu sedikit tidak nyaman. Namun, terlepas dari kenyataan bahwa dia sering mengejeknya, Geralt tidak menentangnya sama sekali. Itulah satu-satunya alasan mengapa dia masih berbicara dengan sopan padanya. Aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja saat aku melihatmu. Kamu, sama seperti obatku. Apakah kamu tidak tahu? Tanya Lilian dengan senyum yang meragukan di wajahnya saat dia melihat ke arah Geralt. Dia sekarang berdiri sangat dekat dengan Geralt dan lengannya akan bergesekan dengan Geralt dari waktu ke waktu. Geralt bisa merasakan merinding di sekujur tubuhnya. Sejujurnya, Lilian memiliki sosok tubuh yang sempurna dan terlihat sangat cantik. Ini karena dia dulunya adalah mahasiswa seni dan dia juga kapten tim tari Latin. Dibandingkan dengan Sharon, dia pasti terlihat lebih mempesona dan dia juga lebih menggoda. Namun, ketika Geralt berbicara dengannya sedikit lebih awal, sikapnya sama sekali tidak seperti ini. Apa yang terjadi dalam waktu setengah jam hingga membuatnya begitu antusias? Sejujurnya, dia entah bagaimana terlalu antusias kali ini. Apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan? Lilian tanya Geralt. Benar-benar aneh. Oh, jangan khawatir tentang itu. Makanan datang lebih dulu. Anda tahu, saya berlari ke bawah untuk membeli makanan barusan karena kita semua tahu makanan kafetaria bukanlah yang terbaik di dunia. Mereka terlalu mahal di sini. Tapi cukup itu. Lihat apa yang aku beli. Selain beberapa ayam panggang, beberapa minuman, dan berbagai hidangan lainnya, Lilian juga membeli krep telur panas. Aku tahu betapa kamu suka makan krepes telur. Saya ingat kembali selama hari-hari sekolah menengah kami. Anda biasanya hanya makan roti kukus dengan acar untuk makan siang, tetapi pada akhir pekan,
Anda akan bersedia memanjakan diri Anda dengan krep telur setelah menghemat beberapa dolar. Karena saya melihat sebuah kios yang menjual krepes telur di pinggir jalan, saya punya satu untuk Anda. Sebelum Geralt bisa menjawab, dia telah menariknya ke bawah untuk duduk bersamanya. Geralt merasa sedikit tergerak ketika melihat krep telur. Dulu ketika dia masih hidup dalam kemiskinan, krepes telur seperti makanan bangsawan baginya. Dia masih tidak tahu apa yang sedang dilakukan Lilian. Namun, melihat betapa antusiasnya dia dan berapa banyak makanan yang dia beli untuknya, Geralt merasa agak terlalu kejam untuk berbalik dan meninggalkannya seperti itu. Selain itu, Lilian juga kini mulai bekerja sebagai guru di SD Skotok. Itu adalah sekolah yang dia bangun sendiri, jadi dia akan bisa menjaganya di masa depan. Melihatnya seperti itu, Geralt menjadi lebih mau menerima suguhan ini darinya kali ini. Namun, alasan utama dia terus duduk di sana adalah karena dia tidak menyukai gagasan untuk langsung menolaknya bahkan sebelum mendengarkan apa yang dia katakan. Ayo, makan makanan selagi panas. Mengapa Anda tidak meletakkan bubur terlebih dahulu? Aku akan memberitahumu sesuatu setelah kamu selesai makan, kata Lilian sambil mendorong makanan ke arah Geralt. Setelah melakukannya, dia menangkupkan tangannya di wajahnya saat dia melihat Geralt sambil tersenyum. Geralt mulai makan dan setelah beberapa saat, dia bertanya, "Jadi, ada apa? Anda sudah bisa memberi tahu saya." Geralt tidak bisa tidak berharap Lilian benar-benar berubah pikiran. Jika itu masalahnya, maka Geralt pasti akan lebih bersedia membantunya karena mereka adalah teman sekelas di masa lalu. Yah, hehe, aku ingin kamu berpura-pura menjadi pacarku untuk 1 hari. Hanya untuk besok, jika Anda membantu. Saya akan selalu mengingat perbuatan baik Anda. Apa? Geralt sangat terkejut sehingga dia hampir memuntahkan krep telur di mulutnya. Lagi-lagi dengan berpura-pura menjadi pacar seseorang. Ini bukan pertama kalinya Geralt melakukan itu dan dia tahu itu juga bukan yang terakhir. Justru karena itulah dia secara tidak sengaja memberi beberapa gadis ide yang salah ketika dia menggoda mereka sambil berpura-pura menjadi pacar mereka. Karena itu semua hanya untuk pertunjukan. Tidak mungkin baginya untuk benar-benar dekat dengan orang itu. Jadi mengapa dia harus berpura-pura menjadi pacar mereka? Geralt pasti sensitif terhadap masalah ini. Ini karena Geralt benar-benar takut pada akhirnya seseorang akan mendatanginya untuk meminta bantuannya untuk pernikahan palsu juga. Itu akan membuka kaleng cacing yang sama sekali berbeda. Apa yang Anda takutkan? Ini hanya untuk 1 hari. Dan Anda hanya perlu membantu saya mengadakan pertunjukan. Silahkan, tanya Lilian sambil meletakkan tangannya di atas tangan Geralt dengan lembut. Dia memohon dengan tulus untuk bantuannya. Jujurlah padaku, apa karena Hayward? Geralt tidak perlu menjadi ilmuwan roket untuk mengetahuinya. Dia menghela nafas. Orang tidak akan memperlakukan Anda dengan baik tanpa alasan. Geralt tahu ini sebagai fakta karena tidak ada yang namanya makan siang gratis di dunia ini. Bingung. Saya hanya ingin Anda bertindak sedikit sehingga saya bisa sedikit memprovokasi dia. Jika dia mengambil umpan, dia pasti akan segera berubah pikiran. Hayward adalah orang yang sangat picik dan narsis sehingga dia pasti tidak akan pernah bisa menerima bahwa aku berkencan dengan seseorang yang lebih luar biasa daripada dia. Jawab Lilian dengan senyum di wajahnya. Geralt menghela nafas saat dia menjawab, "Kalau begitu daripada memprovokasi dia, saya pikir dia hanya akan menertawakan Anda jika kita mengikuti rencana ini. Saya sama sekali tidak sehebat dia. Keluarganya sedang mengembangkan York North Mountain dan dia bahkan punya toko di sana. Dia tahun cahaya lebih baik dariku." Berbohong Geralt secara alami saat dia bernapas. Tentu saja saya tahu itu. Itulah sebabnya saya menentukan kata, bertindak. Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Geralt. Apakah Anda tahu bahwa Hayward selalu agak sensitif setiap kali menyangkut Anda? Anda tidak hanya memiliki hubungan yang ambigu dengan wanita Jalet NG itu maksud saya Sharon di masa lalu. Tetapi Anda juga telah menempatkannya dalam situasi yang sulit dan canggung beberapa kali sekarang. Jika Anda mengubah identitas Anda dan muncul di hadapannya, maka dia pasti akan merasa cemburu. Akibatnya, karena saya akan berpura-pura menjadi teman kencan Anda, dia pasti akan menyesal tidak memilih saya sejak awal. Itu sebabnya saya merasa bahwa Anda adalah kandidat yang sempurna untuk tugas ini. Jawab Lilian dengan percaya diri.
Itu adalah temannya yang telah memberinya ide ini sebelumnya. Meskipun Geralt bukan pewaris kaya dan muda, dia pasti bisa memainkan peran itu. Tunggu, ubah identitasku. Tolong jelaskan itu, kata Geralt dengan bingung. Oh, itu sederhana. Sungguh, yang perlu Anda lakukan hanyalah berpura-pura menjadi kaya raya dengan memenangkan lotre. Dengan mengatakan itu, di satu sisi, Anda akan lebih kaya dari Hayward. Apakah kau bisa mengemudi? Saya telah menyewa mobil mewah bagi Anda untuk membantu menjaga ilusi. Selama kamu bersedia bertindak sesuai dengan apa yang telah aku dan temanku rencanakan, aku pasti bisa memberikan tamparan keras pada Hayward besok. Aku akan berhutang padamu jika kau membantuku. Geralt, saya juga sudah menyewa mobil jadi tolong setujui permintaan saya. Lilian memohon. Tampaknya Lilian benar-benar berusaha keras hanya untuk mendapatkan kembali cinta dan perhatian Hayward. Mengetahui betapa berartinya ini baginya, Geralt merasa sulit untuk menolak permintaannya. Dia awalnya berencana untuk mengucapkan selamat tinggal pada Gia besok dan mengantarnya kembali ke Serene County karena mobilnya akan jatuh tempo saat itu. Namun, sepertinya rencananya harus ditunda untuk hari lain. Baiklah, aku ikut, kata Geralt sambil mengangguk. Iya, kata Lilian sambil tersenyum penuh semangat. Tapi aku penasaran, bagaimana kamu begitu yakin kita bisa bertemu Hayward besok? Oh, kami pasti akan melakukannya. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Anda hanya perlu bertemu dengan saya di pintu masuk rumah sakit besok. Aku akan menjemputmu di sana. Setelah dia selesai makan, dia meninggalkan kafetaria bersama Lilian. Lilian tampak jauh lebih bersemangat sekarang dan sepertinya demamnya telah mereda. Geralt tidak bisa tidak berpikir bahwa ini adalah kekuatan cinta. Bisakah cinta benar-benar membuat seorang gadis menjadi gila? Kemudian lagi, karena itu adalah Lilian yang dia bicarakan. Itu juga mungkin hanya kekuatan uang. Geralt hanya menghela nafas. Setelah keduanya berpisah, Geralt kembali ke Gia dan memberinya bubur. Tidak ada hal penting yang terjadi selama sisa hari itu. Dini hari berikutnya, Geralt menunggu Lilian di taman di sebelah rumah sakit karena mereka sebelumnya telah sepakat untuk bertemu di sana. Tak perlu menunggu lama, sebuah Mercedes-Benz G500 putih baru yang menyilaukan melintas dan berhenti di depan Geralt. Ketika jendela mobil diturunkan, Geralt melihat Lilian dan temannya ada di dalam. Aku benar-benar tidak menyangka kamu akan tepat waktu ini. Baiklah, masuk, kami akan membawa Anda ke penata rambut berikutnya, kata Lilian. Hei, keluar dari itu. Geralt, apakah Anda terkejut karena Anda melihat mobil mewah seperti itu? Masuk sudah. Anda akan mendapatkan hadiah hari ini karena Anda akan dapat mengendarai Mercedes-Benz G500 hari ini. Geralt menggosok pelipisnya saat dia menggelengkan kepalanya. Tentu saja dia akan terkejut. Lagi pula, Mercedes-Benz G500 ini terasa terlalu familiar. Apakah ini mobil yang kamu sewa? Begitu dia masuk ke mobil, keraguannya hilang. Itu benar-benar Mercedes-Benz G500 yang sama yang dia sewakan kepada saudara perempuan Courtney. Ini terlalu kebetulan. Ini juga. Saya berasumsi bahwa meskipun Anda mengenal banyak ahli waris kaya dan muda, mereka biasanya tidak membawa Anda untuk bermain dengan mereka, bukan? Anda mungkin belum pernah memiliki kesempatan untuk duduk di mobil yang begitu bagus sebelumnya, bukan Geralt? Kata Lilian dengan arogan saat dia mengemudi. Anda tahu, model ini berharga penuh, $300.000. Terlebih lagi, mobil ini benar-benar baru. Lilian dan saya membayar masing-masing $15.000 untuk deposit hanya untuk menyewanya. Rekening tabungan kami mandul sekarang, kata teman Lilian dengan bangga karena suatu alasan. Dia kemudian mengeluarkan ponselnya dan mulai merekam beberapa video. Lilian, kenapa kamu tidak membuka sunroofnya? Saya ingin menjulurkan kepala dan mengambil beberapa gambar, kata teman Lilian dengan penuh semangat. Buka sekarang, tapi tolong kendalikan dirimu di atas sana. Jumlah yang dapat kami klaim kembali akan dipotong jika goresan terkecil pun muncul di mobil, kata Lilian sambil mencari kancing sunroof. Tunggu, yang mana tombol sunroofnya? Tampaknya bekerja dua arah. Saya tidak mengerti, kata Lilian bingung. Wajar baginya untuk bingung dengan bagaimana mobil itu beroperasi karena ini adalah pertama kalinya dia berada di dalamnya.
Geralt telah duduk di belakang mobil dan dia merasa sedikit tidak nyaman ketika dia melihat Lilian menekan semua tombol yang bisa dia temukan. Tidak lama kemudian dia menyerah dan memberitahunya tombol mana yang membuka sunroof. Lilian mencobanya dan ternyata dia benar. Yah, lihat dirimu. Saya tidak berharap Anda memiliki kemampuan ini. Anda sepertinya cukup mengenal mobil ini, kata Lilian. Oh benar. Kamu dulu sangat menyukai mobil di sekolah menengah, kan? Sepertinya kamu masih mempertahankan minatmu sejak saat itu. Geralt hanya mengangguk dengan senyum masam di wajahnya. Dengan sunroof sekarang terbuka, teman Lilian muncul untuk mengambil beberapa gambar. Tak lama kemudian, mereka bertiga sampai di sebuah hairstylist dan Geralt diberi tampilan baru yang keren. Mereka kemudian memberi Geralt setelan jas, kemeja putih, dan sepasang sepatu kulit untuk dipakai. Lilian dan temannya tidak bisa menahan perasaan bahwa Geralt terlihat sedikit tampan setelah melalui perubahan itu. Meskipun Lilian memiliki standar tinggi untuk anak buahnya, dia tidak bisa tidak merasa terkesan dan diam-diam mengintip Geralt kapanpun dia bisa. Jadi kemana kita akan pergi sekarang? Tanya Geralt setelah mereka masuk ke mobil lagi. Kita akan pergi ke kedai kopi di sebelah Maybury Hotel. Dan juga, Geralt, Anda harus mengetahui beberapa hal terlebih dahulu. Karena Anda mengenal Aiden dan teman-temannya, Anda tahu bagaimana orang kaya dan muda biasanya berperilaku. Namun, Anda berpura-pura menjadi pria kaya dan muda yang sama sekali berbeda hari ini. Karena Anda memenangkan lotre, Anda harus menunjukkan sikap yang lebih memberontak dan angkuh agar Hayward akan mengambil umpan. Itulah mentalitas orang kaya baru. Apakah Anda mengerti apa yang saya katakan? Jawab Lilian. Saya melihat. Apakah saya benar-benar harus bertindak seperti itu hanya karena saya menjadi kaya dalam semalam? Tanya Geralt. Senyum pahit di wajahnya. Geralt tidak bisa membantu tetapi berpikir untuk dirinya sendiri. Jika dia benar-benar menjadi sangat kaya dalam semalam, mengapa Lilian masih berusaha mengejar Hayward? Lakukan saja apa yang saya katakan dan semuanya akan baik-baik saja. Anda juga harus mendengarkan semua pengaturan Kuila. Dia akan membantumu dengan semua persiapan. Mendengar itu, Geralt hanya bisa mengangguk tak berdaya. Apalagi yang bisa dia katakan. Setibanya di kedai kopi, Lilian mulai melakukan aksinya. Dia berpegangan pada lengan Geralt saat dia meletakkan tangannya di atas tangannya saat mereka memasuki kedai kopi. Geralt melihat Hayward dan Sharon sedang minum kopi di sana juga. Kekaguman terhadap Lilian tumbuh di Geralt. Memahami betapa banyak penelitian yang harus dia lakukan untuk merencanakan semua ini. Keduanya bertingkah seperti pasangan sungguhan saat berjalan menuju meja di sebelah Hayward dan Sharon sebelum duduk. Tidak lama kemudian Sharon dengan malas melihat ke samping dan melihat keduanya di samping mereka. Dia terkejut terdiam sesaat. Bolehkah saya mengambil pesanan Anda? Tanya seorang pelayan dengan hormat setelah dia berjalan mendekat. Melihat betapa formalnya penampilan dan pakaian Geralt dan Lilian, pelayan itu berhati-hati untuk bersikap yang terbaik dan paling sopan. Beri kami kopimu yang paling mahal. Seperti yang telah diinstruksikan Lilian kepadanya, Geralt sekarang memerankan kesan seseorang yang kaya baru. Dia bahkan duduk dengan kaki disilangkan. Kopi kita yang paling mahal. Pak, yang paling mahal harganya masing-masing $45. Jawab pelayan itu, sedikit terkejut. Jadilah, tidak ada yang terlalu mahal untuk saya. 2 cangkir kopi itu dan pastikan mereka diseduh dengan sempurna. Segera Pak, kata pelayan sebelum membungkuk dan lari. Lilian merasa penasaran sekaligus lucu ketika dia melihat Geralt bertingkah begitu mencolok sambil memamerkan kekayaannya. Dia bahkan menggoyangkan arlojinya dari waktu ke waktu untuk membiarkan orang lain melihatnya. Sejujurnya, Lilian tidak menyangka Geralt bisa sekeren ini. Saat itu, Hayward sudah melihat Geralt dan Lilian duduk di sebelah mereka. Wajahnya berubah masam begitu mendengar Geralt memesan 2 cangkir kopi yang harganya masing-masing $45. Terlebih lagi, bukankah Lilian terlalu dekat dengan Geralt? Hayward merasa sangat tidak nyaman. Lagi pula, dia selalu membuatnya dekat dengannya setiap hari. Sejujurnya, dia juga menikmatinya terus-menerus menjilatnya saat itu. Ketika dia memilih Sharon daripada dia tahu bahwa Lilian akan tetap mencintainya. Sama sia-sianya dengan dia. Namun, sekarang dia sedang intim dengan pria lain. Dia merasa sangat tidak puas. Dia tidak menyangka Lilian bergerak begitu cepat.
Dan untuk berpikir bahwa dia telah memilih Geralt, orang yang selalu dia rasakan sensitif dan kompetitif. Sekering putus di benak Hayward saat dia membanting tangannya ke meja kopi. Pev, mengapa Anda berpura-pura kaya? Apakah Anda pikir saya tidak tahu tentang latar belakang Anda? Berhentilah bersikap sok tahu, kata Hayward dingin. Sharon memandang Geralt dan Lilian sebelum mencoba menenangkan Hayward. Ngomong-ngomong, Geralt, kamu baru saja membeli mobil baru kan? Di mana kita akan bersenang-senang nanti? Bisakah kita pergi ke Maybury Commercial Street? Saya melihat rok yang sangat saya sukai di sana, jadi bisakah kita pergi ke sana nanti untuk membelinya? Biayanya hanya $450. Silahkan. Lilian senang saat dia dengan lembut mengguncang lengan Geralt. $450. Apakah Anda seorang pengemis? Anda hanya mengenakan pakaian yang harganya setidaknya $1.000. Kalau tidak, jangan repot-repot memberi tahu saya tentang itu. Rasa malu, jawab Geralt sambil dengan hati-hati mendorong tangannya menjauh dari lengannya. Lilian benar-benar tidak menyangka orang kaya baru Geralt menjadi sekeren ini. Dia hanya memasang wajah imut dan tak berdaya sebelum mengangguk patuh ketika dia mendengar kata-katanya. Pamer ketika Anda hanya bertugas menjalankan tugas untuk orang lain. Hayward semakin gelisah pada detik ketika dia melihat Lilian begitu tunduk pada Geralt setelah ditegur olehnya. Kecemburuannya mencapai ketinggian baru. Sial, apa yang dimiliki Geralt yang tidak dia miliki? Bagaimana Geralt bisa lebih baik darinya? Tenang, Hayward, beberapa orang hanya suka pamer. Mereka hanya sok, jadi kamu tidak perlu repot-repot melihat mereka, kata Sharon sambil menambahkan 2 sen ke percakapan itu. Oh benar. Ada saat ketika kami benar-benar berpikir bahwa kamu hanyalah seorang pesuruh biasa untuk orang kaya. Saya senang mengatakan bahwa kami salah tentang itu. Saat Anda membantu mereka, Anda pasti mendapatkan keberuntungan mereka juga. Hahaha, saya benar-benar tidak menyangka Anda akan memenangkan uang sebanyak itu dari lotre. Melihat bahwa dia telah mengaitkan Hayward jauh ke dalam perangkapnya, dia mulai berbicara lebih mengagumi ke arah Geralt saat dia memegang tangannya. Apa? Memenangkan lotre apa? Kata-katanya telah menarik perhatian Hayward. Geralt, berapa banyak yang kamu menangkan? Tanya Sharon sambil menatap Geralt dengan gugup. Tidak mungkin bagi Geralt untuk membuat gadis seperti Lilian menjilatnya seperti ini jika dia hanya memenangkan $50.000. Terlebih lagi, Geralt juga menghabiskan banyak uang sekarang. Angka itu harus besar. Sharon benar-benar takut Geralt akan melampaui Hayward. Jika itu terjadi, maka dia mungkin akan menjadi orang yang paling menyesalinya. Mengetahui itu, kecemasan dan kegugupannya semakin bertambah saat dia menunggu jawaban Geralt. Oh, saya hanya beruntung. Saya tidak menyangka akan memenangkan begitu banyak uang begitu saja. Adapun jumlah yang saya menangkan, yah, katakan saja tidak nyaman bagi saya untuk mengungkapkan informasi seperti itu kepada Anda, kata Geralt sambil mengedipkan mata pada Lilian dengan senyum di wajahnya. Pada saat itu, Geralt merogoh sakunya untuk mengeluarkan ponselnya. Akibatnya, kunci mobilnya tidak sengaja jatuh ke tanah. Ketika Hayward dan Sharon melihat ke bawah, mata mereka terbelalak kaget. Itu kunci mobil Mercedes-Benz G500. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.